kelompok Caca tinggal satu, kelompok ini sama tinggal satu. Ayo satu lagi. Kelompok Sri, Aman, dan Juliano. Sudah? Oke, sekarang masing-masing kelompok akan membacakan jawabannya. Dimulai dari kelompok Zahra. Silakan ke depan dibacakan. Boleh. Baca nih. Nomor 1 namanya apa nih? Blender. Terus? Ya. Hebat. Tepuk tangan. Oke, berikutnya kelompok Caca, silakan. Tuh, dibaca. Blender energi yang energi gerak, televisi energi listrik, radio energi listrik, energi bumi, kipas angin energi listrik menjadi energi gerak. Tepuk tangan untuk kelompok Caca. Pamungkas kelompok Riano. Silakan. Ayo Riano. Riano, ayo Riano. Oke. Ya. Blender energi listrik menjadi energi gerak, televisi energi listrik menjadi energi bumi, radio energi listrik menjadi energi bumi, kipas angin energi listrik menjadi energi gerak. Tangan Riano. Nah, sebetulnya bukan tidak bisa membaca, tapi malu tampil di depan. Biasanya seperti itu. Jangan ya. Semuanya sudah bisa menjawab pertanyaannya. Nah, baiklah. Sekarang kita lanjutkan materinya. Kalau tadi perubahan energi, sekarang kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Ya, ada di modul. Silakan dibuka modulnya. Sumber energi alternatif. Ya, sini dulu ya. Kita ke modul dulu. Halaman 11 nih. Bisa dibuka halaman 11. Ada ya? Sri, Ibu minta tolong Sri dibacakan. Dari sumber energi alternatif sampai biogas. Oke, baca Sri. Manusia memerlukan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas, bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan-bahan fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas, bumi, gelombang air, dan laut, dan biomasa. Ya. Di situ ada nomor 1 matahari. Ica, silakan dibaca. Matahari sampai ke hotel. Silakan dibaca. Yang lainnya siap ya. Nanti kita membaca bergiliran. Sumber
banyak yang menggunakan panel surya, sel surya, panas matahari. Ya. Kalau dulu misalkan segala sesuatunya dimulai itu bahan bakarnya menggunakan batu bara. Kalau sekarang tidak lagi. Sudah mulai menggunakan sumber energi alternatif. Contohnya nih, yang pertama ada matahari. Matahari itu sumber energi utama di bumi, ya. Yang paling gampang kita temui misalkan kalau misalkan kita mencuci pakaian basah, ya, kita jemur di bawah sinar matahari, maka nanti lama-lama kering. Betul tidak? Ya, kamu cuci sepatu basah, disimpan aja di luar di bawah sinar matahari, nanti lama-lama kering. Nah, itu ya hal-hal sederhana. Nah, kalau sekarang di era sekarang ini sudah mulai digunakan untuk memanaskan ruangan. Jadi di negara-negara dengan 4 musim, di mana ada musim dingin atau ketika turun salju, itu mereka mempunyai biasanya ada ruangan yang di bagian atapnya itu menggunakan panel surya, menggunakan sel surya. Fungsinya apa? Ketika siang hari akan menyerap sinar matahari, maka ruangan tersebut akan terasa hangat sekalipun di saat musim dingin. Nah, pada saat ini sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, atau di hotel. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, Zahra, itu minta tolong dibacakan Zahra. Nomor 2. Aerogenerator. Nah, yang kedua, sumber energi alternatifnya adalah angin. Contoh gampang, biasanya kita suka membuat kincir angin dari kertas. Ya, kalau misalkan kincirnya kita bawa berjalan atau kita bawa naik sepeda, maka akan berputar. Nah, energi angin sekarang ini sudah digunakan untuk untuk menghasilkan listrik, ya, menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Di sini ada gambarnya. Nah, contohnya seperti baling-baling raksasa, ya. Jadi sekarang itu angin sudah digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut apa, Riano? Oke. Apa, Cesa, nama alatnya? Aerogenerator. Nomor 3. Amal, Ibu minta tolong dibacakan. Nomor 3. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Siapa yang pernah main ke Waduk Jatiluhur?
Nah, udah yang pernah ya, sudah pernah ya? Nah, atau misalkan siapa yang pernah lewat ke situ dam Tanjung Rasa? Aku Pernah ya? Ah, pernah ya? berapa kali pakai Oh iya, ada yang sambil goes, ada yang naik pakai kok, ada yang naik motor. Di situ kalian bisa lihat nggak? Airnya dibendung, betul tidak? Suaranya bergemuruh. Ya, di situ ya. Nah, kalau ini di pembangkit listrik tenaga air yang deras itu akan dibendung. Ya, kalau misalkan yang pernah lewat ke situ dam, itu ketika kamu lewat akan terdengar gemuruh air, betul tidak? Ya, jadi itu kan air yang dibendung, dialirkan lagi, diturunkan lagi. Nah, itu yang menimbulkan suara yang sangat bergemuruh. Nah, kalau di Bendungan Jatiluhur ini ada pembangkit listrik tenaga air, ya. Air yang sangat deras itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Makanya orang tua sering bilang kalau Bendungan Jatiluhur jebol nanti akan jadi banjir, listrik padam, seperti itu kan? Nah, itu karena airnya sangat deras. Berikutnya nomor 4. Nomor 4. Nah, silakan dibaca oleh Repa. Baca nih. Energi panas bumi atau sering disebut energi geotermal. Ini juga sama ya. Energi panas bumi atau energi geotermal sekarang sudah dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, kenapa? Karena bumi yang berbentuk seperti bola, dengarkan. Nanti ada pertanyaan supaya bisa menjawab. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Jadi energi panas bumi disebut juga energi apa? Energi geo apa? Geo apa nih? Geotermal. Jadi kalau ada pertanyaan energi panas bumi itu disebut juga apa ya? Maka jawabannya apa? Energi geotermal. Yang kelima, gelombang air laut. Siapa yang belum kebagian membaca? Caca, silakan dibaca. Gelombang air laut saat memencah di pantai menghasilkan banyak energi yang didapatkan diubah menjadi energi listrik. Lagi, dibuka halaman berikutnya masih ada kan? Lanjut. Bio merupakan bahan bakar yang berasal dari hidup dari hewan maupun tumbuhan. Ya. Bahan bakar bio
tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, tadi dari biji-bijian, nah sekarang dari singkong. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Nah, jadi kalau tadi kelapa sawit, kacang tanah, biji bunga matahari, itu tadi untuk menggantikan bahan bakar apa? Coba dibuka. Bahan bakar bintang, solar, ya. Jadi kalau bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah itu untuk menggantikan solar. Tapi kalau singkong, ubi, jagung, dan sagu, ya, ini kan bioetanol. Bioetanol digunakan untuk menggantikan bensin atau premium. Ya, jadi berbeda. Kalau dari jarak, ya, kacang tanah, kelapa sawit, itu kan dihasilkannya biodiesel. Kalau biodiesel itu untuk menggantikan solar. Diingat ya. Tapi kalau bioetanol yang dari singkong, ubi, sagu, jagung, itu digunakannya untuk menggantikan bensin atau premium. Pintar. Nah, sekarang yang ini nih dari kotoran hewan. Kalau tadi dari tumbuhan, sekarang dari kotoran hewan. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Tadi ada biodiesel. Biodiesel mah dari jarak, kelapa sawit, kacang tanah, itu biodiesel, ya. Biodiesel untuk menggantikan solar. Kemudian ada bioetanol dari singkong, ubi, jagung, sagu. Itu untuk menggantikan bensin atau premium. Nah, ini ada nih dari kotoran hewan. Ini disebutnya apa? Pintar. Biogas. Jadi pertama, kotoran hewan yang ada akan dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Akan menggali lubang, ya, membuat lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana. Gas metana yang digunakan ini nanti akan menjadi sumber energi panas untuk kompor. Jadi nanti kalau misalkan biasanya memasak menggunakan gas dari tabung LPG, tabung melon yang berwarna hijau. Nah, kalau misalkan mau dirubah menggunakan biogas bisa, ya, karena ini menghasilkannya gas metana. Gas metana itu untuk menggantikan gas yang suka dipakai untuk masak. Nah, coba dibuka di LKPD, ada? Ya, silakan dibuka. Yang ada gambar sapinya. Ada? Nah, dibaca dulu. Setelah dibaca, nanti ada pertanyaan di belakang. Nah, ada 3 soal. Silakan dijawab berdasarkan bacaan yang akan dibaca. Jadi ini dibaca dulu. Nah,
Jawab nih. Ya, langsung di situ. Ada 3 ya kan pertanyaannya.
energi keluar